Kalau kemarin itu di tahun 2021 itu hanya satu kelurahan, Mbak, Kelurahan Sukoharjo. Nah, kebetulan Kelurahan Sukoharjo itu kemarin terbaik kedua untuk penyelenggaraan Desa Cinta Statistik se-Jawa Timur. Wow. Nah, mungkin karena terbaik itu jadinya semua kelurahan itu pada melek gitu kan. Ya. Ada kegiatan ini loh, bagus juga. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 ini Pak Wali Kota Malang itu support banget. Jadi beliau mencoba untuk melonsing 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Satu-satunya di Jawa Timur yang semua kelurahan dicanangkan sebagai kelurahan cinta statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mako. Berjumpa kembali bersama saya Vivin Citra. Tentunya di podcast kali ini gitu ya, saya akan ngobrol dengan salah satu narasumber saya yang cantik banget gitu ya, masih muda banget gitu. Jadi saya bingung nanti manggilnya apa gitu ya. Sudah hadir di studio Mako Suara Cita, yaitu ada Ibu Ratri Adi Pradani Ratri. Ya, beliau ini adalah statistisi muda sekaligus menjadi ketua tim Desa Cantik. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa ya? Ini mau saya mau manggilnya ibu, kok kayaknya hati nurani saya tuh berontak gitu loh. Masih muda banget gitu ya. Lebih enaknya apa nih? Mau dipanggil apa? Terserah aja. Mbak aja mungkin ya. Karena masih cuma masker ya, jadi kelihatan tuanya. Enggak, kok masih muda. Betul. Oke, Mbak Ratri ini dari BPS ya. Kalau kita ngomongin masalah BPS sebelum nanti ke tema kita mengenai Desa Cantik nih ya, saya pengen tanya, ini pasti kan bahasanya data. Kalau kita tuh ngomongin BPS langsung yang tersirat di kepala kita itu adalah mengenai data. Setiap hari apakah memang mengerjakan data gitu, Mbak Ratri? Iya, betul. Data setiap hari ya? Iya. Itu dari pagi sampai sore ngurusin data gitu. Kira-kira pusing gak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau pusing itu relatif ya, Mbak ya. Maksudnya kalau misalkan kita suka, ya nggak berasa waktu gitu. Iya, betul. Terus kalau misalkan saya sih lebih senang memang di depan komputer ya daripada ketemu sama orang ya. Jadi ya kalau misalkan berhubungan sama data suka. Cuman kan kalau misalkan kita di BPS itu kan nggak melulu di depan komputer ya. Maksudnya peluang untuk ketemu sama orang kan gede banget. Nah, itu kita harus istilahnya mendatangi sumber data untuk mendapatkan datanya itu. Apalagi kalau misalkan di kabupaten kota ya, itu kan lebih peluang untuk turun ke lapangannya lebih besar daripada di kantor provinsi sama pusat. Jadi kalau misalkan bisa dibilang pagi sampai sore data, ya nggak juga sih, kita ada jalan-jalannya. Tetap ada healing ya. Saya nggak kebayangin tuh kalau setiap hari di depan komputer terus cuman angka yang kita lihat atau data-data itu, bisa pusing kali ya kalau saya ya Sobat Mako. Tapi balik lagi saya setuju sama Mbak Ratri, kalau misalnya kita emang udah suka gitu ya, udah passion gitu, ya mau ngerjain apapun ya hayu aja gitu kan ya. Oke, kalau kita kembali nih masalah Desa Cantik untuk tema kita kali ini. Ini kan yang sedang digaung-gaungkan ya dengan BPS itu sendiri. Sebenarnya Desa Cantik itu apa sih, program apa sih Mbak Ratri? Desa Cantik itu bukan karena ketua timnya cantik ya Mbak ya? Karena perempuan ya, jadi disama-samain gitu, enggak ya? Sebenarnya cantik itu singkatan sih Mbak. Apa itu? Cinta Statistik. Tetap gitu. Ya, mengenai data ya. Oke. Jadi sebenarnya kegiatan Desa Cantik ini adalah istilahnya quick win-nya BPS. Jadi kalau misalkan dulu itu kita kan cuma penyediaan data aja. Nah, untuk mulai dari tahun 2018 kemarin kita itu mencoba menyentuh masyarakat dengan lebih melek statistik. Salah satunya lewat desa, atau kalau di Malang kan nggak ada desa ya Mbak ya, kelurahan. Jadi kita menggunakan programnya Kelurahan Cantik atau Cinta Statistik gitu. Jadi sasarannya lebih ke aparat kelurahan sih. Gitu. Jadi kebanyakan kalau misalkan saya misalkan ke kelurahan itu mereka kesulitan dalam hal pengelolaan data. Kemudian mungkin datanya ada, cuman kececeran di mana-mana. Nah, itu kita coba sounding lah, maksudnya tahap awal mencoba mengenalkan statistik itu seperti apa sih. Kemudian mengelola data itu seperti apa gitu. Karena kan mungkin aparat kelurahan terbatas ya jumlahnya. Terbatas jumlahnya dan terbatas kompetensinya. Nah, itu kita coba untuk melakukan pendampingan, istilahnya ngajarin lah Mbak, gimana sih cara mengelola data yang baik. Kemudian
gimana sih cara mendapatkan data, terus menyimpan data, mengolah data seperti itu. Wow, luar biasa banget ya. Ini adalah salah satu kegiatan BBS yang benar-benar menjemput bola. Bisa saya bilang seperti itu ya, dengan adanya Desa Cantik atau Kelurahan Cantik ini. Sebenarnya kalau BBS sendiri itu memang menaungi antara kota dan juga kabupaten atau seperti apa? Betul, di setiap kabupaten kota kita ada, Mbak. Oh, seluruh Indonesia. Jadi teman saya banyak. Kenapa sih ada? Enak ya kalau misalnya mau jalan-jalan kemana selalu ada orang berarti di sana. Boleh deh ya, tinggal telepon gitu. Kan buka komunitinya kita gitu kan. Siapa namanya? Inilah enaknya kalau tersebar di seluruh Indonesia ya seperti pasti itu. Ada teman. Nah, Mbak Ratri, ini kenapa sih akhirnya BPS sendiri itu membuat program gitu ya dengan Desa Cantik atau Kelurahan Cantik ini? Apa yang akhirnya menjadikan alasan untuk program ini? Sebenarnya kita karena dulu sih dari zaman dulu itu desa atau kelurahan itu cuma sebagai objek ya Mbak ya. Maksudnya mereka tuh cuma mengumpulkan data tapi tidak tahu data itu digunakan untuk apa. Jadi cuma dikumpulkan aja di entry, habis itu udah hilang gitu. Nah kalau misalkan kita ke sana, mereka pasti ada datanya. Cuman sebentar ya, nyimpennya di mana? Gak tahu di mana gitu ya. Jadi nggak langsung. Kalau misalkan di BPS kan kita punya data ini langsung kita bisa keluarkan. Kalau misalkan di kelurahan itu kan kebanyakan mereka terbatas dalam hal pengelolaan data. Kemudian mereka tidak tahu data itu dikumpulkan untuk apa ya. Cuman ngumpulin nama sama alamat, cuman gitu doang. Tapi nggak tahu kegunaannya untuk apa. Nah itu kita coba untuk istilahnya sounding lah. Kalau misalkan mengumpulkan data itu yang pertama harus jelas tujuannya untuk apa. Nah itu kalau misalkan karena beda peruntukan, beda cara mengumpulkan Mbak. Itu beda konsep definisi itu juga. Ya? Jadi misalkan kalau misalkan di BPS gitu penduduk, nah penduduk ini kita punya de facto sama de jure. De facto itu faktanya dia adanya di mana. Kalau de jure itu menurut KTP atau administrasi kependudukan. Nah itu kan beda peruntukan, beda konsepnya. Nah itu yang coba kita gaungkan di kelurahan. Maksudnya belum tentu data itu bisa sama, bisa berbeda, bisa tergantung dari manfaat data tersebut. Gitu. Nah ini kan kalau kita lihat sasarannya tadi kan kelurahan ya seperti itu. Sejauh ini apakah semua kelurahan yang ada di Malang, khususnya di Kota Malang ya, ada sekitar 57 kelurahan. Ini semua sudah terdaftar di Desa Cantik ini atau Kelurahan Cantik ini, atau hanya masih beberapa untuk sosialisasinya ini? Kalau kemarin itu di tahun 2021 itu hanya satu kelurahan Mbak, Kelurahan Sukoharjo. Nah kebetulan Kelurahan Sukoharjo itu kemarin terbaik kedua untuk penyelenggaraan Desa Cinta Statistik se-Jawa Timur. Nah mungkin karena terbaik itu jadinya semua kelurahan itu pada melek gitu kan. Ya. Ada kegiatan ini loh, bagus juga. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 ini Pak Wali Kota Malang itu support banget. Jadi beliau mencoba untuk melonsing 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Satu-satunya di Jawa Timur yang semua kelurahan dicanangkan sebagai Kelurahan Cinta Statistik. Satu-satunya loh. Ini luar biasa loh ini. Ini istilahnya adalah gaung bersambut ya. Jadi memang pemimpin kita ya atau Wali Kota Malang ini juga support dengan salah satunya ya ini tadi akhirnya mendapat satu-satunya kota gitu ya yang kelurahannya tuh semuanya mengikuti Cinta Statistik. Ini luar biasa. Kebetulan kita juga dapat full support juga dari Dinas Kominfo ya Mbak ya, maksudnya nggak mungkin kan kita sendirian menghadapi itu. Jadi kita berdampingan ya, kita bergandengan tangan. Terus kebetulan kita ada bantuan juga, bantuan SDM dari akademisi, dari statistik UB. Nah kebetulan kita dapat tambahan personel lah, karena kan nggak mungkin ya untuk kita di BPS itu kan pegawainya cuma sekitar 25 orang. Jadi tidak terlalu banyak berarti ya. Jadi, padahal kan data yang diinginkan itu kan banyak ya. Betul. Pasti ya. Tadi kita sempat ngobrol juga nih Sobat Mako ya. Saya nanya nih sama Mbak Ratri gitu. Sebenarnya statistik itu ngurusin apa sih gitu kan? Apa aja sih diurusin? Oke lah data pasti ya kalau kita ngomongin statistik. Tapi data apa gitu loh. Kadang kita nggak taunya di situ. Macam-macam. Semua diurusin lah Mbak. Semua diurusin ya data-data itu ya. Dikepoin baik itu tapi kan ini karyawannya cuman atau pegawainya tuh 25. Bagaimana bisa menjalankan sistem yang begitu luas gitu ya dengan kalau kita tahu hanya sekitar 25. Kebanyakan kita biasanya nyebutnya mitra statistik ya Mbak. Jadi kalau misalkan yang 25 itu kan di kantor, kita di manajemen kantornya, di administrasi, di manajemen lapangan. Nah untuk kegiatan lapangan sendiri kita tuh sering minta bantuan dari mitra statistik. Nah mereka-mereka ini itu dikontrak Mbak per kegiatan.
Jadi ada yang kegiatannya bulanan, ada yang cuman setahun sekali, ada yang memang setiap bulan itu ada, seperti itu. Jadi perpanjangan tangan kita lah langsung turun di masyarakat. Gitu. Tapi untuk kebanyakan untuk responden besar-besar ya, itu mereka kan nggak mau kadang kalau didata oleh mitra, mungkin nggak percaya itu kita memang harus turun langsung lah untuk mendatangi perusahaan yang istilahnya skalanya besar ya. Gitu. Jadi mungkin mereka kurang percaya sama mitra. Nah, kita yang coba dari pegawai organik kantor tuh yang coba turun langsung untuk mendata. Biasanya gitu ya. Kalau tidak ada yang ini tuh kadang kayak kurang percaya masyarakat seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin kelurahan cantik ini ya, atau desa cantik ini, apa sih manfaatnya adanya program ini Mbak untuk masyarakat mungkin gitu ya? Lebih kemana gitu? Sebenarnya manfaatnya mungkin nggak bisa dirasakan langsung ya Mbak ya, cuman kita mencoba mendekati dari segi aparat kelurahan. Nah, harapannya istilahnya literasi statistik dari aparat kelurahan itu misalkan terbentuk, otomatis data yang ada di kelurahan itu jadi lebih berkualitas. Nah, kalau misalkan berkualitas, otomatis kebijakan yang berhubungan sama data tersebut otomatis tepat sasaran gitu. Jadi kasarannya ada data penduduk, cuman datanya itu nggak update. Gimana kita bisa membuat kebijakan untuk penduduk tersebut sedangkan data penduduk itu tidak terupdate seperti itu. Harapannya Mbak, cuman kita ini kan masih tahap awal banget ya. masih permulaan. Iya, ibarat bayi itu masih merangkak mau jalan gitu kan ya. Udah jalan pelan-pelan gitu kan. Pelan banget. Oke. Mungkin memang manfaatnya tidak bisa kita rasakan secara langsung, tapi pasti next ke depannya itu kita bisa gampang untuk update data dan juga lain sebagainya seperti itu ya. Tapi sejauh ini gitu ya, dengan adanya program ini, Kelurahan Cantik atau Desa Cantik ini, kendala yang sering banget ditemukan gitu ya di lapangan tuh yang kayak gimana sih Mbak Ratri? Apalagi ini kan ada sekitar 57 kelurahan ya di Kota Malang ya, dan otomatis kan tidak semudah yang kita bayangkan begitu. Sebenarnya kendala itu mungkin dari segi kami ya, kalau kita kan nyebutnya pendamping kelurahan tuh pembina kelurahan, karena kita mungkin tupoksinya yang wajib juga udah banyak. Nah mungkin frekuensi kami dalam mendampingi kelurahan itu juga istilahnya apa ya, keteteran Mbak, gitu. Jadi karena waktunya mungkin terbatas ya. Terus kemudian kendala kedua mungkin dari aparat kelurahan. Jadi kebanyakan mereka itu masih ya sama lah kayak Mbak tadi bilang, apa data pusing gitu. Kalau kita ngomongin data kan begitu ya. Iya, jadi pusing apa sih gitu. Terus kemudian dari segi SDM-nya aparat kelurahan kan terbatas. Jadi mungkin mereka sama dengan kita, personelnya terbatas, cuman yang harus ditangani kan banyak gitu. Jadi mungkin nggak bisa fokus untuk kegiatan ini aja. Ya nggak apa-apa, maksudnya kami karena pelan-pelan ya Mbak ya, maksudnya tahap awal memang harus istilahnya berjalan itu masih pelan banget gitu. Nggak apa-apa, maksudnya sudah sangat bagus 57 kelurahan gitu. Luar biasa. Andaikan pun nanti ada data yang dikumpulkan itu dengan konsep definisi yang sama, kita sudah punya data se-Kota Malang dengan konsep dan definisi yang sama. Wih, luar biasa loh ini ya. Bukan cuma 1 atau 2 kelurahan, tapi semuanya sama. Gitu. Nah, biasanya tuh lebih yang dikerjakan atau program dari kelurahan atau desa cantik itu lebih yang kayak gimana sih? Data yang bagaimana sih, Mbak? Sebenarnya kita masing-masing kelurahan bisa beda-beda ya Mbak ya. Kalau kemarin contohnya kami di Kelurahan Sukun itu kami coba untuk perkenalan dengan kelurahan. Maksudnya dari segi kelurahan itu mereka butuh data apa sih? Nah kemarin coba kita dekati, ternyata mereka itu akan istilahnya pendataan UMKM. Jadi itu, terus kemudian coba kami dekati, kami dampingi untuk konsep definisinya UMKM itu seperti apa. Kemudian cara pendataannya seperti apa. Terus mereka kemarin ada yang, Mbak bisa dong kita diajarin Excel gitu ya. Oke, kita sinau bareng lah. Mulai dari Excel yang dasar banget, itu kita pelan-pelan, kita dampingin, kita sinau bareng seperti itu. Nah kalau sejauh ini tuh lebih banyak data yang dikerjakan itu kemana sih? Apakah misalnya contoh kalau kita tahu kan bahwa Kota Malang ini kayak angka pengangguran, terus tingkat pendidikan dan lain sebagainya gitu. Kalau sejauh ini lebih kayak gimana? Kalau di BPS Kota Malang ya Mbak ya, rata sih, maksudnya bukan cuma sektor pendidikan aja. Kita sebenarnya ada 5 fungsi. Jadi yang pertama itu statistik sosial, itu mungkin yang pendidikan, pengangguran, kemudian
statistik distribusi itu lebih ke angka inflasi. Nah, harga-harga. Oh iya, sembako betul. gitu ya. Kita pantau harganya per bulan ada. Kemudian dari statistik produksi itu dari sektor industri, konstruksi dan pertanian. Oh. Jadi bukan cuma data penduduk aja ternyata. Iya. Saya pikir tuh hanya sensus penduduk kalau zaman dulu ya, Mbak Ratri ya. Biasanya kan didatengin tuh ke rumah-rumah tuh siapa keluarganya siapa aja gitu-gitu ya. Ternyata kalau sensusnya kita punya 3 sensus besar sih Mbak. Yang pertama ada. itu sensus penduduk ya, biasa itu. Kemudian biasa dilaksanakan di tahun berakhiran 0. Jadi 2020, 2010, 2000. Terus kemudian yang kedua itu sensus pertanian ada juga. Ada juga. Kalau pertanian gitu apa yang disensus, Mbak? Ya, sektor-sektor pertanian Mbak kan ada banyak. Mulai dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan. Tapi mungkin di Kota Malang mungkin nggak terlalu banyak ya. Gitu. Cuman ada kita kena sampel sensus pertanian itu ada. Itu ini tahun depan, nah sekalian promosi nih. Oh iya boleh apa nih? Di tahun 2023 kalau tadi kan sensus penduduk di berakhiran 0. Betul. Kalau pertanian tuh berakhiran 3. Jadi 2023, 2013, 2003. Oke. Terus ada lagi sensus ekonomi. Nah, itu yang paling ibaratnya di Kota Malang paling banyak kayaknya ya. Itu ya. Itu di tahun berakhiran 6. Jadi terakhir kemarin kita itu di 2016, nanti akan ada lagi di 2026 ya. Kalau kayak ekonomi itu lebih ke kayak pekerjaan gak sih, pendapatan dan semua sektor Mbak. Mulai dari pertanian. Aduh, saya nggak kebayang ya itu kerjanya gimana gitu ya BPS ya. Tapi ini luar biasa ya yang akhirnya membuat BPS tuh punya satu program di Desa Cantik atau Kelurahan Cantik. Ini adalah salah satunya bisa jadi tangannya gitu ya untuk bisa mendukung gitu ya untuk data-data. Kalau dikerjain sendiri 25 orang BPS saya nggak yakin Mbak Ratri ya. Kapan selesainya? Tapi luar biasa ya. Tapi biasanya nih Mbak Ratri ya kalau sejauh ini nih orang-orang yang ada di kelurahan gitu ya, di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Malang dengan adanya program ini seperti apa penyambutannya gitu kan? Apakah memang ada kayak tadi kan kalau Mbak Ratri bilang kan mitranya yang mengerjakan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada pendampingan, seberapa sering dilakukan sosialisasi mungkin atau mungkin ketemu bareng atau seperti apa gitu? Kalau kita lebih ke jadwal, menyesuaikan jadwal ya Mbak ya. Kalau kemarin kebetulan bulan Agustus kan pasti rame tuh Agustusan. Nah itu mungkin frekuensi kita di kelurahan mungkin agak jarang. Nah tapi kalau misalkan kemarin di bulan Juni sama Juli, nah itu kebetulan kita ada yang perpanjangan tangan dari statistik UB itu. Mereka kebetulan kami tempatkan di kelurahan. Jadi setiap hari mereka di sana, mereka bisa lebih memahami lah keperluan kelurahan itu seperti apa. Gitu. Mungkin dari hal pengelolaan data, entry. Kebetulan kemarin itu kami mencoba mendampingi untuk pendataan sarana dan prasarana. Jadi kita coba menghitung berapa sih jumlah SD yang ada di kelurahan tersebut, namanya apa, masuk RW sampai berapa, gitu ya? alamatnya di mana, itu pendidikan, kemudian kesehatan. Kita juga menghitung jumlah rumah sakit di kelurahan itu ada berapa sih. Nah itu kita coba bantu untuk mengumpulkan data seperti itu. Apa keuntungan atau manfaatnya dengan kita mengetahui data-data tersebut gitu? Otomatis kalau misalkan di kelurahan kan kita jadi tahu Mbak fasilitas kesehatan yang ada di kelurahan itu apa aja. Misalkan waduh ini berarti di kelurahan ini nggak ada rumah sakit nih. Nah otomatis kan kalau misalkan warganya kalau misalkan butuh berobat kan berarti harus nyari di kelurahan terdekat yang ada rumah sakitnya. Ya jadi bisa jadi contoh masukan gitu ya, pembenahan untuk infrastruktur yang ada di wilayahnya seperti itu. Dari 57 kelurahan yang ada saat ini gitu, data seperti apa yang ibaratnya aduh ini riwah banget deh, ini susah deh kalau kita ngerjain data ini gitu. Ada nggak sih Mbak Ratri yang kayak gitu? Itu lebih ke data penduduk sih Mbak ya. Itu sampai sekarang yang PR-nya besar ya. Presiden Jokowi sendiri juga harus satu data itu kan satu data Indonesia. Jadi karena memang penduduk itu kompleks ya gitu. Jadi nggak sebenarnya kan logikanya kalau misalkan orang pindah itu dia juga harus ngurus administrasinya untuk pindah. Nah, selama ini kan enggak kan Mbak. Dianya di Malang, orangnya di Surabaya. Betul. KTP-nya mana, tinggalnya di mana gitu ya. Agak-agak gimana gitu. Sebenarnya apa yang terjadi kalau misalnya ada masyarakat gitu ya. Kalau kita tahu kan ini memang banyak banget ya yang kayak KTP-nya mana, kemudian tinggalnya di mana misalnya seperti itu. Apakah itu menjadi salah satu penghambat gitu ya atau kendala apa kalau misalnya kita melakukan itu yang terjadi? Nah itu gambarannya aja misalkan Pak Wali Kota nih dia pengen kebijakan
tentang apa sih buang sampah misalkan. Oke. Nah, padahal secara KTP itu penduduknya mungkin sekitar 900.000. Ternyata aslinya kan nggak segitu karena mungkin ada banyak KTP yang nggak di situ. Iya. Otomatis sedangkan ada beberapa KTP yang bukan KTP Malang tapi dia ikut buang sampah di Kota Malang. Di Kota Malang. Akhirnya datanya tuh nggak match gitu. Jadi kita tidak pernah tahu berapa real penduduk yang benar-benar tinggal di Kota Malang karena warganya nggak patuh memindah administrasinya itu. Gitu. Jadi ini loh ya yang ternyata kita anggap sepele ya Mbak Ratri ya. Kadang kan orang mikirnya nggak mau deh, saya nggak mau pindah KTP gitu ya. Saya pengennya tetap KTP-nya di kota misalnya begitu. Tapi kita tinggalnya di kabupaten. Atau sama halnya saya pengen KTP-nya tetap daerah sini tapi sebenarnya saya tinggalnya di Kota Malang gitu. Padahal hal yang kita anggap sepele seperti itu ngaruh terhadap kebijakan di suatu kota. Begitu. Nah ini PR kita semua ya Sobat Mako ya. Jadi Sobat Mako yang ada di rumah mungkin yang punya hal-hal seperti itu gitu ya, tinggalnya di mana, KTP-nya mana, coba deh datanya diperbaiki dari sekarang ya supaya tidak memuyengkan BPS juga untuk mencari data begitu. Oke. Jadi sejauh ini memang sensus penduduk ya yang paling ribet begitu. Betul. Karena kan kita harus matchingnya tuh banyak kan Mbak yang harus di-match. Karena mungkin kalau di BPS itu kita lebih ke de facto sih, maksudnya faktanya dia adanya di mana. Contohnya aja anak mahasiswa itu kan pasti KTP-nya kan nggak ada KTP Malang. Betul. Kan? Tapi kalau misalkan kita mendata ya terpaksa kita masukkan karena dia sehari-hari kan di sini. Dia buang sampah di sini, dia cari pendidikan di sini. Ibaratnya dia jadi beban Kota Malang kan walaupun KTP-nya bukan KTP sini. Oke. Nah, padahal adik-adik itu kalau di kelurahan kan nggak tercatat. Iya dong, karena kan bukan warganya ya. Nah itu yang kadang-kala menyulitkan kita. Ada beberapa Pak RT yang enggak itu jangan dimasukkan, itu bukan KTP sini. Tapi kenyataannya dia sehari-hari kan di sini. Padahal harus tetap terdata kalau seperti itu ya. Betul, karena kan ibaratnya dia udah bukan penduduk di asal KTP-nya dia sehari-hari di sini lebih banyak di sini. Seperti itu. Makanya kenapa perlunya meskipun kita bukan orang Malang asli ya, orang kata Malang asli itu pentingnya kita untuk melapor ke RT atau RW setempat ketika kita pindah ya. Ini adalah salah satunya gitu kan ya Mbak ya, untuk data dan lain hal seperti itu. Nah Mbak Ratri balik lagi mengenai Desa Cantik ini. Kalau di kelurahan tadi kan BPS ini secara tidak langsung juga membantu untuk mengajari lah istilahnya seperti itu. Merapikan data tuh begini loh supaya nanti kita tuh enak gitu ya untuk mencari data dan juga lain hal gitu. Tapi sejauh ini tuh biasanya lebih ke kayak gimana sih merapikannya dalam bentuk Excel gitu atau cara kerjanya Desa Cantik deh gitu loh. Pengen taunya tuh gimana gitu. Kalau cara kerja kita lebih ke masih di perapian data ya Mbak ya. Kemarin itu kan contohnya yang data sarana dan prasarana itu. Jadi mungkin beberapa kelurahan itu dia nggak punya data. Misalkan ditanya di kelurahanmu ada berapa rumah sakit, ada berapa fasilitas kesehatan, mereka itu kadang ada yang nggak ada datanya. Nah itu kemarin coba kita bantu untuk dikumpulkan dan diarsipkan dengan baik. Nah kuncinya itu arsip data itu yang susah Mbak. Jadi mungkin sebagian orang menganggap cuman gini doang. Ternyata apa sih gitu ya misalnya ya. Ternyata kan siapa tahu nanti Pak Lurahnya misalkan butuh data untuk fasilitas kesehatan yang ada di kelurahan ini apa sih. Nah itu baru kita keluarkan. Oke. Lantas bagaimana kalau misalnya di satu kelurahan gitu ya data itu misalnya tidak ada gitu. Langkah BPS seperti apa? Kami coba untuk menanyakan ke kelurahan sih Mbak. Maksudnya data itu nggak ada. Nah mereka butuh nggak data itu? Kan karena kepentingan masing-masing kelurahan bisa beda-beda. Betul. Jadi ada yang misalkan kayak data rumah sakit, enggak aku nggak butuh, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang kita butuh, misalkan data tentang fasilitas kesehatan, kita coba bantu untuk kumpulkan. Mengumpulkannya sendiri itu kan harus dengan konsep yang sama, yang dimaksud rumah sakit itu seperti apa. Sampai sedetail itu berarti. Puskesmas itu, kemudian kalau misalkan puskesmasnya cuma nama doang tapi nggak aktif, gimana dimasukin atau enggak? Nah itu harus sama lah istilahnya. Sekota Malang itu untuk konsep dan definisi itu harus sama seperti itu. Oke. Aduh agak ribet ya. Karena kan bisa aja konsepnya di sini puskesmasnya kalau nggak aktif nggak dicatat. Ternyata di kelurahan ini tercatat kan berarti udah beda. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai konsep definisi dari masing-masing kelurahan itu beda-beda. Iya. Biasanya dalam proses pengerjaannya gitu ya untuk data dan lain hal seperti itu membutuhkan proses yang lama kah?
Iya. Wow. Sampai berapa lama Mbak Ratri? Kemarin itu adik-adik itu sekitar 1 bulan itu hanya untuk 6 variabel sarana dan prasarana Mbak. Masih 6. Masih 6. Dan itu masih banyak yang sebenarnya dari kelurahan kan harus melaporkan di monografi. Nah itu masih banyak variabel yang masih belum mampu kita kumpulkan. Jadi 6 itu pendidikan, kesehatan, olahraga, wisata hiburan, sarana ibadah, sama sarana olahraga. Masih 6 dan itu pun kebanyakan adik-adik kemarin kewalahan karena personilnya kurang ya Mbak ya. Jadi kan kita harus mendatangi 6 sarana dan prasarana itu. Betul. Kita konfirmasi ke Pak RT dan Pak RW apakah masih beroperasi, apa masih aktif atau enggak. Nah itu sekitar 1,5 bulan kemarin adik-adik itu. Baru bisa ya. Dan itu hanya 6 tadi. Baru yang 6. Jadi bisa dibayangkan ya Sobat Mako ya. Makanya perlunya kita untuk kerjasama. Jadi masyarakat juga bisa mendukung program dari BPS ini. Karena ini adalah salah satu hal yang memudahkan begitu ya Mbak Ratri ya. Supaya nanti kalau misalnya dimintain datanya itu bisa ada. Saya akhirnya setuju nih. Kalau misalnya tadi mengenai data rumah sakit dan sekolah. Kadang kan orang tuh kalau mau mau kenaikan kelas atau mau kelulusan itu kan pasti yang dicari adalah sekolah dan lain hal. Dan data ini tuh juga salah satu yang terpenting begitu kan ya. Nah biasanya sih kalau dari BPS sendiri nih Mbak ke kelurahan gitu, fokus dari pembinaannya untuk kelurahan cantik atau desa cantik itu data saja atau yang bagaimana? Fokusnya lebih kemana? Sebenarnya kita fokusnya ada 4 Mbak. Yang pertama itu masih dasar banget itu literasi statistik. Jadi kita coba memahamkan pentingnya data dan pentingnya statistik itu apa untuk kegiatan di kelurahan. Nah yang kedua itu standarisasi tadi. Jadi kita menjaga beberapa konsep definisi itu sama. Jadi nggak beda-beda masing-masing kelurahan. Kemudian yang ketiga itu optimalisasi. Otomatis kalau misalkan datanya sudah standar, sudah berkualitas, nantinya data itu akan digunakan untuk pengambilan kebijakan. Itu yang ketiga. Nah yang keempat itu kita mencoba mendorong di kelurahan itu untuk terbentuknya komunitas statistik. Harapannya misalkan BPS nggak tiap hari ke situ, sudah ada agen-agen statistik di kelurahan yang istilahnya sadar gitu Mbak pentingnya data itu seperti apa. Jadi ini masih tahap pertama sih, kita masih literasi statistik itu masih kita coba bangun. Harapannya yang terakhir itu akan terbentuk agen statistik di masing-masing kelurahan. Otomatis datanya di kelurahan akan bagus kan kalau misalkan sudah ada agen statistiknya masing-masing. Betul. Ini sangat luar biasa ya, karena kalau misalnya BPS-nya harus turun langsung ke setiap kelurahan, kok saya juga nggak ini ya, 25 orang dengan 57 kelurahan ya. Kalau setiap hari kita harus ke kelurahan gitu kan juga agak sulit ya, nggak kerja ya. Padahal yang diurusin banyak ya. Desa Cantik ini adalah salah satu programnya memang gitu kan. Tapi di lain hal itu kan pasti BPS juga punya program kerja lainnya seperti itu. Nah sejauh ini nih Mbak Ratri nih ya, untuk program kerja desa atau juga kelurahan cantik ini, bagaimana respon dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang? Responnya macam-macam sih Mbak. Ada yang senang, maksudnya ada yang antusias menyambut gitu. Oh iya saya nggak bisa pakai Excel nih. Alhamdulillah dibantu kan ya. Bisa ngajarin, bisa ngajarin pakai yang dulunya mungkin lupa atau nggak terampil. Nah sejak kita sinau bareng itu jadi tahu ternyata gunanya itu ini, gunanya ini. Cuman ada juga yang skeptis gitu Mbak. Maksudnya buat apa kayak gitu, kita udah kerjaan udah banyak. Ditambahin kerjaan lagi, masih ditambah suruh ngumpulin data. Padahal kan sebenarnya data yang dikumpulkan itu juga kegunaannya juga untuk mereka seperti itu. Jadi lebih ke pemenuhan data untuk kepentingan sendiri sih, kepentingan dari kelurahan sendiri. Karena sebenarnya kita dari BPS kan kita nggak ada kepentingan apa-apa gitu, karena kan kita kalau misalkan data kita punya pendataan sendiri. Nah itu yang coba kita pahamkan ke pihak aparat kelurahan bahwa misalkan data itu bagus, yang dapat manfaat juga warga di kelurahan atau wilayahnya. Jadi nggak salah sasaran gitu lah Mbak. Karena datanya terupdate seperti itu. Ya, jadi kalau yang nanya kerjaannya BPS apa, nah ini dia ya, ternyata banyak banget, saya nggak kebayangin itu ya. Dengan ditambah lagi ada Desa Cantik ini, berarti output yang diharapkan apa nih Mbak?
Output yang diharapkan itu tadi sih, kita pemahaman statistik dari aparat kelurahan itu bisa bagus. Otomatis kalau misalkan mereka sudah melek statistik, data yang ada di kelurahan itu akan berkualitas. Otomatis kalau misalkan datanya berkualitas, pengambilan kebijakan tuh bisa lebih tepat sasaran. Gitu. Karena datanya terupdate kan, bukan diupdate 10 tahun sekali. Kalau lebih banyak orang kan otomatis datanya lebih update-nya lebih cepat seperti itu ya. Baik, yang terakhir yang saya pengen tanya nih, harapan dari Mbak Ratri sendiri atau BPS gitu ya untuk adanya desa cantik atau kelurahan cantik ini buat pemerintah kita Kota Malang kedepannya seperti apa? Kalau harapannya sih yang pertama bukan cuma di tahun ini aja ya Mbak ya, maksudnya kan kita kemarin startnya di 2021, sekarang udah 2022 akhir, jadi harapannya tahun-tahun selanjutnya tuh kegiatan ini bisa terus berjalan. Otomatis kolaborasi sama Dinas Kominfo, nah itu kita selalu bergandengan tangan karena kan nggak mungkin kita sendirian seperti itu. Terus kemudian selanjutnya otomatis kalau misalkan dari 57 itu semua sukses dalam kegiatan Cinta Statistik ini, otomatis data yang ada di kelurahan itu nanti levelnya akan menjadi level Kota Malang. Nah, otomatis datanya Kota Malang itu terjaga kualitasnya. Itu sih harapan kita. Maksudnya bukan jagain BPS terus gitu. Jadi dari segi kelurahannya sendiri mereka sudah datanya sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus, otomatis Pak Wali nanti misalkan membuat kebijakan, otomatis kan bisa tepat sasaran. Itu harapannya. Jadi kita dukung sama-sama ya Sobat Mako ya. Masih ada yang ini enggak 57 kelurahan aman ya? Atau perlu yang ada disentil-sentil nih ya? Enggak aman ya Sobat Mako, semuanya pasti di rumah juga bisa gitu ya untuk sama-sama bergandengan tangan, kita benahi gitu ya. Kalau kita ngomongin data ini kan memang salah satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Ratri sudah hadir di sini, sudah sharing mengenai desa cantik ini, akhirnya membuat kita juga jadi melek juga ya mengenai statistik dan juga adanya desa cantik ya. Semoga lancar untuk data-data yang akan disurvei di 57 kelurahan ya. Jangan capek-capek ya. Kita dukung dari sini, tetap semangat. Doakan seperti sehat itu. aja terus. Pasti itu nomor 1. Karena dengan sehat kita bisa melakukan apa hal gitu ya. Baik. Terima kasih banyak, sukses selalu dan sehat selalu juga buat Mbak Ratri dan juga teman-teman BPS yang ada di sana ya. Oke, nah demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Mbak Ratri ya. Beliau ini adalah ketua tim dari Desa Cantiknya BPS begitu. Dan yang pastinya harapannya memang dengan adanya Desa Cantik ini bisa mempermudah kita, khususnya warga Kota Malang, untuk didata gitu ya. Dan tentunya juga data ini untuk kebaikan kita semuanya. Saya akhirnya harus pamit ya. Kita ketemu di lain waktu dengan narasumber dan juga dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.